Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Makanan ini terbuat dari tahu yang dihaluskan, dan dicampur dengan tepung, bumbu, dan rempah-rempah, kemudian, dibentuk menjadi bola-bola kecil, dan digoreng dalam minyak panas hingga menjadi kecoklatan. Tahu bulat adalah makanan jalanan, yang populer di Indonesia. Tahu bulat biasanya disajikan dengan berbagai jenis saus seperti, saus kacang atau saus sambal. Rasanya renyah di luar, dan lembut di dalam. Makanan ini bisa ditemukan di banyak tempat di Indonesia, terutama di kawasan Jawa Barat, dan pedagang kaki lima. Tahu bulat sangat cocok untuk camilan, atau makanan ringan saat sedang jalan-jalan atau nongkrong bersama teman-teman. Keunikan dari tahu bulat adalah, dijual dengan menggunakan mobil pick-up, dengan suara khas, dan nyanyian yang khas pula. Bahkan, belum lama ini, jajanan kaki lima tahu bulat, tengah jadi perbincangan di media sosial. Sebab salah satu akun di Twitter @orangbiasamales, membagikan video penjual tahu bulat ada di Jepang. Dalam video itu, terlihat mobil pick-up berwarna putih, berkeliling komplek dengan suara speaker yang khas. Di mobil itu juga terdapat peralatan seperti mesin layaknya mobil penjual tahu bulat. Tahu bulat sudah tersedia di Jepang, tulis keterangan video itu, dikutip pada Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Pria yang merekam video itu tak kuasa menahan tawa, ketika mendengar suara penjual tahu bulat di speaker. Suara penjual tahu bulat itu mengingatkannya seperti di Indonesia. Dari video itu, terbukti, tahu bulat sudah go internasional. Nah untuk itu, Anda perlu tahu nih asal-usul tahu bulat. Ya, tahu bulat merupakan jajanan kaki lima, yang jadi favorit banyak orang. Seperti namanya, tahu ini memiliki bentuk bulat dan isian kopong. Biasanya, tahu bulat dijajakan berkeliling menggunakan mobil bak terbuka dan dijual dengan harga Rp500. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an, begitulah suara speaker dari mobil bak terbuka yang berkeliling menjual tahu bulat. Namun ada beberapa versi lain tentang asal-usul tahu bulat. Ternyata camilan cita rasa gurih ini berasal dari komoditas petani salak di Kecamatan Cineam dan Karangjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Para petani itu memilih banting setir jadi penjual tahu bulat karena kualitas salak yang dihasilkan di dua kecamatan itu tidak sebagus di tempat lain. Industri tahu bulat di daerah itu dikelola sistem kelompok. Dari situ, tahu bulat dijadikan inspirasi untuk game online yang populer pada 2016. Banyak masyarakat yang mengunduh game tersebut. Akhirnya tahu bulat makin dikenal masyarakat tak hanya di Tasikmalaya tapi juga berbagai daerah di Indonesia. Hingga kini tahu bulat tinggi peminat, bahkan sampai dijual di Jepang. Tahu bulat, atau tahu bulat digoreng dadakan. Dina mobil, 500-an, mungkin orang Majalengka khususnya Majalengka Selatan seperti Talaga, Cikijing, Maja sering mendengar pedagang tahu bulat pada mobil kolbak, hehehe ternyata tahu bulat berasal dari kota Tasikmalaya. Sebelum kalian mengetahui sejarah tahu bulat Tasikmalaya, mari kita simak dulu sejarah tahu. Tahu atau tofu berasal dari daratan Cina. 164 SM, tahu ditemukan oleh Lord Liu An dari Huainan. Liu An adalah ilmuwan dan filosofer, penguasa dan ahli politik. Ia tertarik pada ilmu kimia dan meditasi tadium. Para ahli sejarah berpendapat, bahwa kemungkinan besar Liu An melakukan pengenalan makanan non-daging melalui tahu. Kemungkinan besar Liu An memadatkan tahu dengan nigari atau air lan, dan menjadi kental seperti tahu saat ini. Ada beberapa teori, bagaimana tahu pada awalnya terbentuk. Teori pertama, kemungkinan besar proses pengumpalan tahu terjadi secara kebetulan. Bila membuat sup dari puri kedelai, biasanya harus diberi bumbu. Bila sup tersebut diberi garam kemungkinan besar mengandung nigari atau garam alami. Dengan adanya garam bittern atau nigari, maka penggumpalan tahu segera terjadi. Garam yang sengaja ditambahkan ternyata dapat menggumpalkan tahu. Para tukang masak kemudian mengambil ampas tahu, agar mendapat tahu yang lebih lembut dengan tekstur yang indah. Tahap berikutnya adalah, dengan pengepresan, membantu makan lebih tahan segar dalam waktu yang cukup lama. Teori kedua mengusulkan bahwa, karena tidak menternakkan sapi atau kambing untuk produksi susu, kemungkinan besar masyarakat Cina tidak familiar dengan cara menggumpalkan susu atau proses pengumpalan secara umum.
Karena alasan tersebut, kemungkinan besar mereka belajar dari orang India di daerah Cina Selatan, atau dari Mongolia bagian utara Cina. Kedua negara tersebut biasa membuat gumpalan susu dan keju. Teori teknologi impor dari negara tetangga dianggap masuk akal, karena Cina sangat mengemari delikasi yang beraroma ringan seperti shark fin, sarang burung walet, dan teripang, yang juga diimpor dari negara lain. Kata tofu atau tahu muncul pertama kali dalam sejarah Cina, sekitar 800 tahun kemudian. Dikatakan bahwa Bodhidharma, yang hidup di Cina dari tahun 500 sampai 528 telah mendirikan sekolah Chinese Chan atau Zen, dan dalam ajarannya telah melibatkan dengan tahu dalam Dharma Combat. Untuk memperdalam penyertaan mengenai cara-cara atau jalan Buddha, Bodhidharma kemudian mengagungkan dan merefleksikan tahu sebagai sumber dari sesuatu yang sederhana, sifat jujur, jalan alam pintas, dan mencerminkan warna sebagai jubah yang putih dan agung. Prasasti tertua yang menyebut tofu adalah Seinoku, yang ditulis sewaktu dinasti Sung, 960-1127, lebih dari 1000 tahun setelah penemu tahu itu sendiri. Banyak buku kuno atau prasasti pada zaman itu menunjukkan, karya yang ditulis sekitar 60-100 BC, yang berisi cerita Lord Liuan dan tofu zaman itu. Di buku-buku yang diterbitkan di zaman dinasti Sung, terdapat deskripsi atau uraian yang menunjang bahwa, tahu sering disajikan bagi santapan raja-raja di zaman itu. Tofu atau tahu menyebar ke Jepang pada abad ke-8, dan barangkali dibawa dari daratan Cina oleh beberapa pendeta Buddha atau biksu yang berkelana, mondar-mandir antara Jepang dan Cina. Masuknya tahu ke Jepang melalui jalur keluarga istana, para politisi dan ekonomi yang saat itu banyak berhubungan antara Cina dan Jepang. Para biksu Buddha sendiri, makanan sehari-harinya adalah tofu. Di daerah sekitar candi Buddha yang besar, terdapat kedai-kedai tahu dan diorganisasi atau dikelola oleh para biksu Buddha. Di Jepang, khususnya di zaman Kamakura tahun 1185 sampai tahun 1333 terjadilah gerakan besar-besaran untuk mempopulerkan tahu, di antara penganut agama Buddha bagi masyarakat Jepang. Dari Kamakura berkembang merambat ke Kyoto, dan dari Kyoto menyebar ke seluruh negeri Jepang. Karena masyarakat Jepang mengikuti kehidupan para pemeluk agama Buddha, yaitu, menghindarkan diri dari konsumsi daging, dari ternak yang berkaki 4, maka, kehadiran tahu tentu saja disambut dengan gembira, sebagai sumber makanan kaya protein dan gizi, yang murah dan lezat rasanya. Dari Jepang, tahu berkembang dan maju, sehingga timbul inovasi baru di bidang produksi tahu, termasuk di dalamnya, tahu beku kering atau dried frozen tofu, age, grilled tofu, dan nigari kinugoshi. Bersamaan dengan menyebarnya tahu di Jepang, sifat dasar tahu setahap demi setahap mengalami perubahan. Di tangan para ahli seni masak dan keterampilan, tahu yang diproduksi semakin lebih lunak, lebih putih, dan dengan cita rasa yang lebih nyaman. Namun, demikian tahu yang diproduksi di kawasan pedesaan, ternyata masih tetap mempertahankan tingkat kepadatan yang lama serta kaya cita rasa, seperti tahu dari daratan Tiongkok. Ketika seorang Zen Master Cina, yang bernama Ingen, tiba di Jepang pada tahun 1661, ia sangat terperanjat saat menemukan tofu yang tidak lagi seperti tahu, yang terdapat di Cina saat ia meninggalkan Cina. Dalam memuja jenis makanan baru, ia menyusun dan mengukir kalimat sederhana, yang merupakan perubahan yang masih sangat terkenal hingga saat ini. Mamede, Shikakude, Yawazakade. Setiap baris dalam perubahan tersebut memiliki arti ganda, sehingga dapat dibaca sebagai berikut. Dibuat dari kedelai atau berbuatlah sesuatu yang lurus. 4 segi, dipotong rapi atau jadilah orang baik dan jujur. Lembut atau dan memiliki hati yang baik. Sekarang mari kita simak sejarah tahu bulat Tasikmalaya. Tahu bulat adalah makanan khas daerah Tasikmalaya, yaitu sejenis tahu yang bentuknya bulat seperti bola pingpong. Hanya tahu ini telah dicampuri dengan bumbu-bumbu dan bahan lainnya, sehingga tahu ini memiliki rasa yang gurih dan enak. Rata-rata tahu bulat Tasikmalaya ini memiliki rasa ikan yang khas, sehingga bikin orang pada ketagihan. Berawal dari sekitar tahun 2000-an tahu bulat ini mulai muncul di kota Tasik, berawal dari buah tangan salah satu industri rumahan, yang kemudian dipasarkan hanya di lingkungan seputar. Ternyata, apa yang terjadi? Hari demi hari, orang mulai kenal dengan keberadaan makanan unik ini, yang akhirnya, dari mulut ke mulut, orang berbondong-bondong ingin mencicipinya, maka, hebohlah sudah,
tahu bulat ini di kota Tasikmalaya, bahkan akhirnya merambah ke kota-kota lainnya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Setelah berjalan beberapa tahun, bisnis tahu bulat ini menjadi sorotan warga kota Tasik lainnya, yang akibatnya, banyak bermunculanlah industri-industri rumahan baru, sejalan dengan banyaknya permintaan, yang terus melonjak dari luar kota. Terkadang, kalau orderannya lagi banyak bisa menghabiskan kedelai 5-7 ton per harinya, ditunjang dengan karyawan sampai ratusan orang, di tiap pabriknya. Bayangkan, produksi segitu banyak dikali jumlah pabrik yang terdapat di Tasik dan sekitarnya, itu pertanda, bahwa permintaan pasar yang begitu tinggi. Maka, terbukalah peluang usaha yang cukup menjanjikan, hanya dengan modal kecil saja, setiap orang dapat menjalankan bisnis ini, karena tahu bulat ini pun bukan hanya dapat dijual matang di gerobak saja, tetapi bisa dipasarkan dalam keadaan mentah ke pasar-pasar, dan dapat pula dimodifikasi lagi ke jenis makanan lain, seperti dijadikan cemilan lezat, yakni keripik tahu bulat. Sekian, semoga bermanfaat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Soto ada tahu bulat.